Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada yang mengatakan orang Indonesia ini bermental tempe. Pernyataan itu mungkin juga ada benarnya. Tapi jangan lupa ya, Indonesia ini juga melahirkan orang-orang hebat kelas dunia. Terlepas nanti kehebatannya itu kehebatan yang baik atau kehebatan yang tidak baik. Apa contohnya? Mungkin pemirsa kenal ya dengan nama tokoh, yaitu seorang perempuan dari Jawa yang bernama Matahari. Matahari ini ibunya orang Jawa, bapaknya orang Belanda. Kehebatannya di mana gitu? Dia terkenal sebagai seorang pelacur dan mata-mata kelas dunia. Dia melanglang buana di panggung Perang Eropa dalam Perang Dunia Pertama dan akhirnya tertangkap pada tahun 1917 dan dihukum tembak. Kisah hidupnya ini yang sangat hebat dan heroik ini itu ditulis oleh Remi Silado dalam bentuk cerbung di harian Kompas dengan judul Matahari. Matahari ya disebut orang hebat. Hebat tapi sebagai pelacur. Jadi hebat juga, cuma hebatnya hebat jelek. Hampir ofisir-ofisir militer di Jerman, Prancis, dan Belanda itu kenal dia. Maka dari cerita Matahari ini dikenal apa Sari Rapat, apa gitu. Jadi ya tapi sebagai mata-mata dia kemudian tertangkap, diadili dan dihukum mati. Wah itu lama itu, setelah itu nggak kenal lagi orang tuh. Jadi orang-orang barat itu di abad ke-20 ini ya inspirasi dunia kepelacuran itu belajarnya kepada orang Indonesia yang bernama Matahari. Nah, hebat yang kedua, ada lagi orang Indonesia makanannya mayat. Mungkin pemirsa kenal dengan kisah Sumanto. Sumanto itu, kalau bagi orang normal dia dianggap seorang yang sakit. Karena sakit itu, manusia dia cincang-cincang, lalu dia makan. Kisah kesadisan seperti Sumanto ini nanti melegenda ini, kok ada ya gitu. Bahkan dalam satu ungkapan bahasa Inggris, kalau melihat orang itu begitu sadis, dia mengambil ke Indonesia. Orang ngamuk atau amok. Gitu. Kalau sini kalau ngamuk itu, dia bisa mencincang-cincang orang yang dia anggap sebagai lawan atau musuhnya. Di orang-orang yang dianggap bermental tempe, diam, kalau udah ngamuk, ngeri nih. Nah yang ketiga, yang hebat lagi itu namanya Yusuf Mansur. Hebat ini orang. Hebatnya di mana? Hebat dalam dunia pertipuan. Kalau soal nipu, soal bohong, soal muka tembok, soal apalan nekat, nggak ada yang melebihi dia. Nggak ada yang melebihi dia. Kiai mana kalah sama dia semuanya. Dalam soal duit, juga kalah oleh Mansur semuanya. Kiai mana sebut aja, kalah semuanya. Itu modalnya modal nekat, terjun ke tengah masyarakat melalui pengurus masjid, melalui jalur-jalurnya, lalu dia meraup uang dari masyarakat muslim. Nah, itu Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini nggak ada yang sanggup menyaingi kekayaannya. Agi mah kalah. Itu ada ustaz-ustaz baru yang baru datang itu juga kalah sama dia. Kalah sama dia. Dan itu dia terus gitu. Cerita-cerita halusinasi, cerita palsu gitu. Itu banyak juga orang yang
yang melihat ya udahlah nggak usah dibahas lagi gitu. Ada yang begitu. Saya tuh sering tuh dapat apa, udahlah jangan bahas dia terus. Kita nggak tahu nih WA ini apa dari Yusuf Mansur atau orang-orang yang bersimpati ke dia, kita nggak tahu gitu. Tapi ini nih orang hebat. Cuma hebatnya dalam melakukan kejahatan. Gimana kita nggak bilang dia hebat? Di banyak kasus dia lolos terus. Hebat nggak tuh? Dilaporin polisi nggak kena hukum dia. Bahkan menurut cerita Pak Zaini, kasus pembobolan Bank CMB tahun 2011 itu 120 miliar. Nyep aja tuh nggak ada kasusnya. Itu mitra-mitranya dipanggil polisi, tapi Yusuf Mansurnya dengan buat surat pernyataan, saya nggak terlibat, nama saya, tanda tangan saya dipalsukan, udah nggak diperiksa-periksa. Kan hebat itu. Kalau nih sihir ini rajanya sihir gitu. Nggak ada, nggak kena dia. Dan orang seperti Yusuf Mansur ini, itu lama lagi munculnya nih. Munculnya lama lagi nih. Lama nanti begitu lama masyarakat ini baru sadar, baru ini bisa diakhiri. Kalau nggak begitu nggak bisa gitu. Karena itu ya sebagian masyarakat itu ada yang berharap dari rezeki dari Yusuf Mansur. Apa misalnya nih, dia ikut apa namanya sahabat Yusuf Mansur, apa nggak tahu lah, pokoknya ikut ingin mendapat rezeki dari Yusuf Mansur. Tapi mungkin karena nggak dapat, sahabat-sahabat ini mulai lari gitu. Jadi orang Indonesia tuh hebat-hebat gitu. Cuma hebat-hebatnya dalam hebat pengertian minus. Bukan hebat dalam arti yang layak dicontoh gitu. Nah, Yusuf Mansur nih, itu Zaini Mustafa membuktikan dia sebagai seorang pembohong yang punya kekuatan hukum tetap. Dia harus menggali atau membuka file di Mahkamah Agung gitu. Kenapa? Karena dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yusuf Mansur dengan gampang itu berdusta gitu. Anda nggak ikut itu, Anda nggak kenal itu perusahaan, Anda nggak ikut. Tapi ternyata keputusan Mahkamah Agung, perusahaan Adi Pradana kalau nggak salah namanya, itu sudah diputuskan ini perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan LC di Bank CMB yang kemudian bermasalah gitu. Nah di perusahaan itu Yusuf Mansur sebagai komisaris, itu keputusan MA-nya sudah inkrah gitu, nggak ada. Bukan untuk fitnah ini untuk menunjukkan kata Zaini benar dia itu seorang penipu. Jadi orang Indonesia dalam soal-soal ini reputasinya tingkat dunia ya, pelacurnya tingkat dunia, pemakan orang gitu. Nah ini penipunya, penipu dan dia nggak puas-puas dengan uangnya itu gitu. Terus kalau kita diamkan bagaimana? Ya kacau lah hidup ini. Sama saya polisi Sumanto sudah mencincang orang sampai 13 gitu, terus dia makan. Itu biarkan gitu. Udah biarkan aja lah, ini kan urusan pribadi. Ini orang yang berpikir itu sinting gitu. Tiba Yusuf Mansur tuh diamkan gitu. Ya kacau lah kehidupan agama kita nih bikinnya. Kalau dia ngaku masih terima wahyu, kan bahaya itu. Malaikat datang, ini nggak pakai malaikat lagi dia. Dia bicara sama Tuhan gitu. Nabi datang ke rumahnya. Ini kan sesatnya udah nggak terkira-kira ini. Tapi Yusuf Mansur bagaimana dia kalau dikritik gitu. Dia itu disebut dalam alam Al-Quran itu tsumma qasat qulubuhum. Hatinya menjadi keras, dablek, fahiya kal hijarah, seperti batu. Jadi dia bodoh amat, dia seperti batu aja, gimana bicara sama batu. Yusuf Mansur seperti itu gitu. Nggak ada urusan dia. Jadi karena itu mari kita lihat perkembangan Yusuf Mansur ini sangat membahayakan. Maka kita tidak boleh masa bodoh melihat orang-orang yang nekat
dan bermuka tembok seperti Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.